warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dengan nama Yaiku Nifah, NIM 25103100040, Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, Universitas Islam Negeri Palopo. Video ini dibuat untuk memenuhi bagian tugas ujian akhir semester mata kuliah pengantar psikologi yang dibimbing oleh Ibu Nurul Mawahira Yusuf, SPSI, MPSI. Pada video kali ini, saya akan membahas bagaimana psikologi kognitif menjelaskan bahwa belajar itu sebagai proses berpikir. Teman-teman, pernah nggak sih kita belajar hal yang sama, dijelasin dengan cara yang sama, tapi hasilnya bisa beda-beda? Ada yang langsung paham, ada yang malah makin bingung. Nah, dari sini kita bisa lihat kalau belajar itu nggak sesimpel dapat nilai. Dari sini, psikologi kognitif punya penjelasannya. Dari situ juga muncul masalah yang sering kita temui di dunia belajar. Dalam kenyataannya, belajar sering banget dinilai dari hasil. Nilai tinggi dianggap pintar, nilai rendah dianggap kurang mampu. Padahal, belum tentu masalahnya ada di kemampuan. Bisa jadi ada di proses belajarnya. Misalnya nih, ada siswa yang nilainya jelek langsung dibilang kurang pintar. Padahal mungkin dia cuma butuh waktu lebih lama buat paham. Padahal hasil itu cuma bagian akhir. Yang sering dilupain justru prosesnya. Untuk melihat belajar dari sudut pandang yang berbeda, kita bisa pakai pendekatan psikologi. Psikologi kognitif melihat belajar sebagai proses berpikir. Jadi yang diperhatikan bukan cuma hasil akhirnya saja, tapi bagaimana otak kita menerima dan mengolah suatu informasi. Supaya lebih jelas, kita lihat dulu nih bagaimana otak bekerja saat belajar. Otak kita setiap hari nerima banyak banget informasi, tapi nggak semuanya diproses. Hanya informasi yang kita perhatikan atau attention yang berfungsi sebagai penyaring yang akhirnya bisa masuk dan diolah lebih lanjut. Makanya teman-teman, tanpa perhatian, belajar itu jadi susah kan, walaupun materinya ada. Informasi yang sudah diproses ini nantinya akan membentuk cara kita memahami sesuatu. Kalau perhatian itu gerbang awal, lalu apa yang terjadi setelah informasi masuk ya? Nah, itu dia berkaitan dengan proses belajar. Dari proses itulah terbentuk yang namanya persepsi. Itu sebabnya satu materi yang sama bisa dipahami secara berbeda oleh tiap orang. Karena cara berpikir dan pengalaman setiap orang juga berbeda. Sebagaimana contoh di gambar ini ya teman-teman. Nah, di gambar ini kan kalau kita lihat objek di gambar ini ada yang baca sebagai angka 6, ada juga yang baca sebagai angka 9, padahal objeknya itu sama. Nah, yang membedakan itu cara mereka memaknainya. Dua-duanya nggak ada yang salah, hanya saja cara nangkapnya yang beda. Kemudian, persepsi ini berpengaruh ke bagaimana proses belajar berlangsung. Oleh karena itu teman-teman, dalam psikologi kognitif, belajar dipandang sebagai proses. Proses belajar dimulai dari perhatian, di mana memilih informasi yang penting, kemudian menghubungkannya dengan pengetahuan sebelumnya. Informasi yang diperhatikan itu kemudian ditafsirkan melalui persepsi. Setelah itu, informasi diproses dan disimpan dalam ingatan. Sampai akhirnya kita bisa memahami dan memberi makna. Dari proses berpikir inilah kemudian muncul hasil belajar. Hasil belajar sangat dipengaruhi oleh proses berpikir. Perhatian dan persepsi menentukan seberapa dalam pemahaman kita. Karena itu, belajar bukan soal cepat, tapi soal bermakna. Itulah kenapa hasil belajar tiap orang bisa berbeda. Hasil belajar seperti nilai sebenarnya adalah akibat dari proses berpikir. Jadi, kalau prosesnya tidak dipahami dengan baik, hasilnya juga belum tentu mencerminkan kemampuan sebenarnya. Dan perubahan dari bingung menjadi paham itulah yang disebut dengan hasil belajar. Karena itu teman-teman, kita perlu melihat belajar secara lebih menyeluruh. Nah, melalui psikologi kognitif ini, kita bisa memahami bahwa belajar bukan sekadar mengejar nilai saja, tapi memahami proses berpikir kita sendiri.
Ketika prosesnya dipahami, belajar menjadi lebih bermakna dan berarti bagi kita. Nah, sekian penjelasan dari saya mengenai psikologi kognitif. Terima kasih sudah nonton dan simak sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.